Seorang wanita yang bernama Fang terbukti bersalah di pengadilan karena membunuh suaminya. Namun walaupun telah melakukan kejahatan itu, Fang kini mendapatkan banyak simpati karena apa yang ia alami selama masa hidupnya dengan sang suami, terutama masa pernikahannya yang telah berjalan selama 20 tahun. Bagaimanakah kisah kelam Fang? Fang lahir di tahun 70-an. Ia lahir di keluarga pedesaan yang sederhana. Fang sendiri merupakan anak tengah. Ia memiliki kakak laki-laki dan adik perempuan. Ketika Fang berusia 19 tahun, ia bertemu dengan seorang pria yang bernama Zhao. Ayah Fang yang melihat Fang sudah cukup dewasa, kemudian menyarankan Fang untuk segera menikah. Ayah Fang mengetahui pertemuan Fang dan Zhao bukannya karena ketidaksengajaan, melainkan karena keinginan Zhao untuk meminang Fang. Dukungan sang ayah ini sebenarnya datang dari dua faktor. Yang pertama karena tanah milik keluarga Zhao lebih datar dibandingkan tanah miliknya. Diketahui Fang lahir di desa Tuanji yang terletak di daerah perbukitan. Sedangkan keluarga Zhao tinggal di desa yang berbeda yang memiliki tanah yang menurutnya memiliki kondisi yang lebih baik jika dibandingkan dengan tanah miliknya. Faktor kedua adalah kondisi keluarga Zhao yang lebih makmur daripada dirinya. Singkatnya, dua faktor penentu itu, baik dari segi tanah yang datar dan juga kondisi keluarga besar Zhao, adalah upaya ayah Fang untuk mengantarkan Fang ke kehidupan yang lebih baik. Ia mengharapkan putrinya Fang akan bahagia dan sejahtera secara turun-temurun. Di satu sisi bagi Fang, kata-kata sang ayah adalah perintah bagi dirinya. Melihat latar belakang Fang tentunya tidak aneh jika ia pun sejalan dengan pemikiran sang ayah. Karena sebagai anak perempuan yang sudah berusia 19 tahun, tentu saja ia juga merasa bahwa pernikahan adalah jalan bagi dirinya untuk mendapatkan hidup yang lebih baik. Pertemuan pertama Fang dan Zhao sendiri bisa dibilang cukup sederhana. Pihak keluarga yang diwakilkan oleh salah satu anggota keluarga mengantarkan Fang dan Zhao untuk bertemu dan menilai bagaimana chemistry mereka berdua. Fang adalah gadis yang sangat pemalu. Ia tidak pernah dekat dengan laki-laki manapun sebelumnya. Ketika pertama kali melihat Zhao, ia melihat sosok yang menarik. Entah bagaimana Zhao dengan gaya seperti seorang gangster, nampaknya membuat Fang terpesona. Kala itu gerak-gerik Zhao seolah ingin menunjukkan bahwa ia adalah laki-laki yang bertekad kuat dan memiliki kekuatan untuk melakukan segalanya. Fang melihat Zhao begitu tersipu. Kala itu Zhao mengenakan kemeja abu-abu yang terlihat kebesaran bagi tubuhnya yang kurus. Namun menurut Fang, hal itu malah membuat Zhao secara fisik cukup tampan bagi dirinya. Sayangnya perasaan tulus dan keluguan Fang dapat diendus oleh Zhao. Ia melihat Fang yang begitu terpana oleh sosoknya dan Zhao pun memanfaatkan hal itu. Tidak ada yang benar-benar mengetahui maksud Zhao yang kala itu mengajak Fang untuk pergi. Jadi beberapa hari setelah pertemuan pertama Zhao dan Fang, Zhao kembali bertemu dengan Fang. Ia lalu mengajak Fang untuk pergi ke kota. Fang tentu saja menolak hal itu. Bagi Fang tidak pantas rasanya jika pria dan wanita yang tidak memiliki ikatan pernikahan berduaan saja melakukan perjalanan jauh. Namun Zhao terus memaksa Fang sambil mengancam jika Fang tidak menurutinya, ia akan mematahkan tangan dan kaki Fang saat itu juga. Karena takut akan ancaman serius seperti itu, Fang pun menuruti ajakan Zhao. Zhao beralasan kepada keluarga Fang bahwa ia mengajak Fang ke kota untuk bekerja. Pihak keluarga tentu saja sebenarnya sangat tidak rela. Namun nampaknya kata-kata Zhao mampu membodohi keluarga Fang saat itu. Banyak pertanyaan yang timbul di benak keluarga Fang. Mengapa Zhao dan Fang tidak langsung menikah saja sebelum pergi ke kota? Karena pada dasarnya, kedua belah pihak keluarga sudah sangat menyetujui hubungan mereka berdua. Namun hal yang berbeda tentu saja dirasakan oleh keluarga Zhao, karena mereka tahu betul watak Zhao.
Ternyata keluarga Xiao sendiri melihat Xiao bukanlah sosok yang baik. Oleh karena itu, sebenarnya besar harapan mereka ketika Xiao memiliki istri, sikap-sikap negatif Xiao akan berubah. Di mata keluarganya, Xiao memiliki temperamen yang buruk dan kepribadian yang sangat kasar. Bahkan ketika Xiao masih muda dan bekerja di Guangdong, ia pernah menikam seseorang dengan pisau karena hal yang sepele. Hal ini tentu saja tidak diketahui oleh Fang dan keluarganya. Setelah 3 tahun, Xiao dan Fang berada di kota. Akhirnya pada tahun 1995, Fang kembali ke desa karena ia hamil. Kemungkinan karena tengah hamil tersebut, Fang tidak punya pilihan lain selain kembali ke desa, dan tak lama Xiao dan Fang akhirnya melangsungkan pernikahan. Setelah menikah, Fang tinggal di rumah yang telah dibangun oleh ayah Xiao sendiri ketika ia masih muda. Karena bangunan itu memang sudah tua dan dindingnya hanya terbuat dari tanah, rumah itu terlihat lusuh jika dibandingkan dengan rumah para tetangganya yang lain. Namun setidaknya kini Fang dan putranya memiliki tempat untuk tinggal. Setelah kembali ke desa, tak butuh waktu lama bagi Fang untuk kembali bekerja setelah ia melahirkan. Ia tahu betul bahwa suaminya itu tidak bisa diandalkan. Satu-satunya yang ada di pikiran Fang kini adalah memberi nafkah untuk putranya. Fang bekerja sangat keras. Tubuhnya kurus namun begitu kuat memikul pacul yang ia gunakan untuk menggarap ladang para tetangganya. Ia tidak memperdulikan rasa lelah dan sakit setelah melahirkan. Saat ini Xiao sama sekali tidak bisa bekerja di ladang karena ia menderita emfisema. Emfisema sendiri merupakan penyakit yang menyerang paru-paru. Xiao sering mengeluh dadanya sakit dan ia menjadi lemas. Oleh karena itu ia sering beristirahat di rumah. Pada dasarnya Fang tidak merisaukan suaminya yang tidak bisa bekerja karena sakit. Namun hal yang tidak bisa ia terima adalah Xiao menggunakan alasan penyakitnya agar ia bisa minum minuman keras hingga ia mabuk dan selalu membuat onar. Terlebih Xiao selalu memukuli Fang jika ia dalam kondisi mabuk. Xiao awalnya mengatakan bahwa jika ia minum, dadanya tidak lagi terasa sakit. Namun ketika dadanya tidak sakit, ia akan minum sampai mabuk dan memukuli istrinya hingga babak belur. Pada suatu hari ketika sedang makan siang, Xiao bersikap seperti orang kesurupan. Tidak ada hujan, tidak ada angin, Xiao tiba-tiba mengangkat mangkok nasinya, lalu membantingnya ke tanah dan mengenai lutut Fang. Pecahan mangkok tersebut menggores kaki Fang hingga darah banyak mengucur dari kakinya. Entah apa yang ada di pikiran Xiao saat itu, hingga tiba-tiba ia mengamuk tanpa alasan. Kemungkinan besar, lagi-lagi Xiao saat itu sedang mabuk, karena Xiao sendiri meminum minuman keras kapanpun ia mau, entah itu pagi, siang, ataupun malam. Setelah beberapa waktu seusai kejadian itu, Xiao kembali membuat onar. Pada malam itu, Xiao pulang dengan keadaan mabuk. Ia membanting rokoknya di atas meja sambil berteriak, "Bunuh dia malam ini." Setelah itu, ia lalu mencari sesuatu di sebuah lemari yang terletak di dapur. Fang yang saat itu sedang tertidur sontak terbangun mendengar suara gaduh yang diakibatkan oleh Xiao. Tak lama ia menyadari bahwa Xiao sedang mencari pisau di lemari dapurnya. Fang yang sudah sangat tahu watak Xiao berpikir bahwa kali ini Xiao akan membunuhnya jika ia tidak melarikan diri. Ketika Xiao masih sibuk mencari pisau, Fang diam-diam keluar dari rumahnya. Tanpa menoleh ke belakang, ia terus berlari untuk menghindari Xiao hingga ke desa tetangga tempat sepupunya tinggal. Ketika berada di rumah sepupunya, Fang baru menyadari bahwa kakinya terluka karena ia keluar tanpa sempat mengambil sepatunya. Ia berjalan bertelanjang kaki dari desa tempat tinggalnya hingga ke rumah sepupunya yang berjarak cukup jauh. Akibat tindakannya itu, Fang dapat selamat dari kematian. 2 bulan setelah kejadian itu, Fang baru saja pulih dari cederanya. Xiao kembali mabuk dan kembali menyiksa Fang. Melihat Fang yang sedang beristirahat di kamar, Xiao tanpa berkata apapun menarik tubuh Fang hingga ia terjatuh. Setelah itu ia menginjak lengan dan kaki Fang dengan sepatu kulitnya.
Sambil menangis kesakitan, Fang memohon ampun kepada Zhao. Namun layaknya iblis, Zhao bukannya merasa iba. Ia malah melanjutkan dengan menjambak rambut Fang hingga ia berdiri dan kemudian membenturkan kepala wanita malang itu ke tembok. Setelah ia puas dengan tindakannya, Zhao lalu berhenti dan meninggalkan Fang yang kesakitan tergeletak begitu saja. Seperti yang diketahui, karena penyakitnya, Zhao tidak bisa bekerja dengan normal. Oleh karena itu, uang yang dihasilkan untuk kehidupan sehari-hari keluarganya sepenuhnya hanya berasal dari Fang yang bekerja di ladang para tetangga. Karena penghasilan Fang yang hanya cukup untuk kebutuhan makan sehari-hari, tentu saja Fang tidak dapat menabung untuk memperbaiki rumah tinggalnya yang saat itu sudah dalam keadaan kondisi yang sangat mengenaskan. Rumah yang ditinggali Zhao dan Fang adalah rumah yang dibangun ayah Zhao ketika ia muda. Tentu bukan hal yang aneh jika rumah itu kini terlihat sangat bobrok. Dinding yang terbuat hanya dari tanah itu mulai banyak yang rusak dan berlubang. Beberapa atap pun telah hilang karena tergerus oleh cuaca. Ketika rumah Zhao terlihat begitu rapuh, pemandangan yang sangat berbeda terlihat di rumah saudara laki-laki Zhao. Jadi rumah bobrok Zhao berada di tengah-tengah rumah megah milik saudara laki-laki ketiga dan saudara laki-laki kelima Zhao. Rumah berlantai 2 dengan dinding batu bata yang dibangun oleh saudara-saudaranya itu tentu saja membuat Zhao sangat iri. Suatu saat karena begitu marah melihat saudara laki-laki kelimanya selesai membangun rumah megahnya, Zhao mengancam saudaranya itu dengan pisau. Keributan pun tidak bisa terhindarkan. Saudara laki-laki Zhao melawan tindakan semena-mena Zhao yang memakinya sambil menyodorkan pisau kepada dirinya. Polisi pun sempat dipanggil untuk menengahi masalah tersebut. Namun rasa iri dan dengki yang dimiliki Zhao nampaknya tidak pernah bisa ia selesaikan sendiri. Jadi bagaimanapun polisi menengahi, Zhao akan terus mencari masalah dengan saudara-saudaranya dan mengamuk sesuka hatinya kepada saudara-saudaranya yang telah sukses. Karena merasa ia tidak akan bisa menyaingi saudaranya, ia pun memaksa Fang untuk kembali hamil. Zhao mengatakan ia memang tidak memiliki uang, namun ia memiliki banyak orang, yakni anak-anaknya. Setelah kejadian itu, Fang kembali hamil dan melahirkan 4 orang anak. Kini anak Fang dan Zhao berjumlah 5 orang. Zhao tidak peduli bahwa anak adalah tanggung jawab, bukannya barang yang bisa ia pergunakan untuk memakmurkan dirinya sendiri. Zhao tidak peduli kepada peraturan pemerintah Tiongkok yang pada saat itu memiliki kebijakan keluarga berencana. Hal ini tentu saja membuat pemerintah sangat ketat bila mana menyangkut urusan jumlah anak dalam satu keluarga. Oleh karena itu beberapa anak Fang dan Zhao tidak terdaftar oleh pemerintah. Karena banyaknya anak yang dimiliki, tentu saja Fang adalah yang paling kena imbasnya. Ia kini harus bekerja ekstra keras untuk bisa menghidupi ke-6 anggota keluarganya termasuk Zhao. Rumah tinggal Zhao dan Fang kini juga semakin sempit. Rumah itu hanya memiliki 2 kamar tidur. Zhao dan ketiga putranya tidur dalam satu kamar yang berukuran 1,5 meter, sedangkan Fang dan kedua orang anaknya lagi tidur di kamar lainnya yang terhubung dengan kandang babi dan toilet. Karena kondisi ekonomi yang sudah terlalu carut-marut, Fang harus menguatkan hati memberikan anak terakhirnya yang masih belum berusia 1 tahun untuk diberikan kepada orang lain yang tinggal di kota Jiuji. Fang memastikan pasangan tersebut adalah orang yang baik dan juga cukup kaya. Hal ini ia lakukan karena ia tidak tega melihat bayinya yang tidak memiliki masa depan seperti yang lainnya. Di sisi lain, Zhao yang nampaknya melihat Fang begitu kesulitan mendapatkan uang yang cukup, kemudian memiliki ide. Ia ingin menjadi seorang tukang ojek di desanya. Ia memaksa Fang untuk membelikannya sebuah motor. Karena berharap suaminya akan bertanggung jawab kepada keluarga, walaupun ia sangat tidak mampu, Fang mencoba mengumpulkan uang. Dan akhirnya dari uang yang Fang sisihkan dan bantuan dari keluarga Zhao lainnya, motor impian Zhao pun dapat terbeli. Namun ketika motor tersebut sudah ia dapatkan,
Zhao kembali dengan sikap buruknya, yakni ia hanya bekerja beberapa jam saja, lalu sebagian besar harinya ia pergunakan untuk mabuk-mabukan sambil menonton video yang sangat ia sukai, yakni video porno. Walaupun Zhao sangat malas untuk bekerja, ia masih menggunakan motornya itu untuk melakukan kegiatan nongkrongnya sehari-hari. Hingga pada suatu hari pada tahun 2014, Zhao mengalami kecelakaan. Kecelakaan itu mengakibatkan beberapa tulang rusuknya patah dan ia pun harus dilarikan ke rumah sakit. Fang yang mengetahui suaminya mengalami kecelakaan tentu saja sangat panik. Ia bergegas ke rumah sakit untuk melihat kondisi Zhao. Walaupun ia masih bersyukur Zhao masih hidup, kini Fang harus menghadapi kesulitan lainnya, yakni mencari biaya pengobatan Zhao yang sangat mahal. Oleh karena itu ia kembali bekerja tanpa mengenal waktu dan berhutang ke sana kemari untuk biaya rumah sakit. Setelah beberapa waktu dirawat di rumah sakit, Zhao pun diperbolehkan kembali pulang. Namun bukannya berhenti minum minuman keras, Zhao kini malah memanfaatkan kepulangannya untuk minum lebih banyak lagi hingga puncaknya kejadian naas pun tidak dapat dihindari. Pada tanggal 26 Desember 2014, Zhao saat itu sedang berada di rumahnya. Pada hari itu ia belum sama sekali meminum alkohol. Ia nampak normal dan menemani anak-anaknya yang masih kecil bermain. Sekitar pukul 8 malam, putra sulungnya kembali dari pekerjaannya di kota. Si putra sulung itu makan malam dan kemudian tidur di kamarnya. Ketika putra sulungnya telah kembali pulang nampaknya Zhao sudah minum. Fang pun menyiapkan makan malam untuk Zhao. Namun tindakan Fang lagi-lagi rupanya tidak dihargai oleh Zhao. Sekitar pukul 11 malam, Fang yang telah selesai mengerjakan pekerjaan rumahnya tidur di kamarnya. Namun melihat Fang tidur, Zhao mulai mencari-cari masalah. Awalnya Zhao tiba-tiba mengambil ponsel milik putra sulungnya yang saat itu terbangun karena Zhao mengambil ponselnya. Si putra sulung itu menyadari ayahnya telah mabuk dan sebentar lagi ibunya akan kembali dipukuli. Karena sudah terlalu sering menyaksikan penganiayaan ayah kepada ibunya, si putra sulung itu nampaknya sudah terlalu malas dan tak lagi peduli. Ia pun melanjutkan tidurnya. Setelah mengambil ponsel putranya, Zhao lalu mendatangi kamar Fang dan tiba-tiba memaki Fang tanpa ada alasan yang jelas. Fang sontak terbangun karena mendengar suaminya mulai menggila. Melihat Fang yang sudah terbangun, Zhao mengajak Fang untuk berhubungan badan. Namun Zhao meminta Fang untuk melakukan gaya yang biasa ia lihat di video porno kesukaannya. Fang tentu saja langsung menolak permintaan itu karena ia merasa gaya seks yang sering dipertontonkan di video porno bukanlah sesuatu hal yang nyaman ia lakukan. Karena penolakan itu, Zhao langsung memukul kepala Fang. Tidak puas hanya memukul satu kali, Zhao terus memukul Fang bertubi-tubi sambil berkata, "Hari ini kau yang mati atau aku yang mati." Kata-kata ini tentu saja membuat Fang naik darah. Sambil terus melindungi tubuhnya dari pukulan dan tendangan Zhao, Fang berjalan merangkak lalu meraih tongkat kayu yang biasa dipergunakan untuk menutup lubang tikus di samping tempat tidurnya. Setelah dapat meraih tongkat tersebut, Fang langsung mengayunkan tongkat itu ke kepala Zhao. Akibatnya kepala Zhao pun mengeluarkan darah. Baru kali ini Zhao mendapatkan balasan dari Fang. Tentu saja hal ini membuat Zhao semakin murka. Ia lalu kembali memukuli Fang hingga babak belur. Fang sendiri pada dasarnya memiliki fisik yang kuat karena ia selalu bekerja di ladang. Karena rasa takut yang tinggi, ia lalu menangkis pukulan dari Zhao dan mereka pun bergumul hingga akhirnya Fang dapat menduduki Zhao yang kalah kuat darinya. Karena terus dicaci maki oleh Zhao, Fang lalu mencekik Zhao dan berharap Zhao akan segera diam. Hingga tak terasa, Zhao tiba-tiba tak sadarkan diri. Fang awalnya begitu kaget dan berpikir Zhao hanya pingsan. Namun ketika ia mendekatkan telinganya ke dada Zhao, ia tidak mendengar detak jantungnya sama sekali. Dari sinilah Fang mengetahui bahwa Zhao telah meninggal. Sontak Fang terpental saking kagetnya.
Ia akhirnya menangis sejadi-jadinya pada malam itu. Untuk tidak membuat anak-anaknya panik, Fang menangis sambil menutup mulutnya. Dalam benaknya, Fang berpikir untuk mengambil nyawanya sendiri. Setelah sudah puas menangis, Fang lalu berjalan ke dapur dan mengambil pestisida. Namun pestisida yang ia miliki telah habis. Fang lalu kembali berjalan ke kamarnya. Ia masih berencana untuk mengambil nyawanya sendiri. Namun ketika ia melewati anaknya yang berdiri sambil menunggu dirinya, nyali Fang menciut. Ia melihat mata anak-anaknya yang begitu kebingungan dan ketakutan karena telah menyaksikan pergulatan kedua orang tuanya. Oleh karena itu, ia kini memutuskan untuk menyerahkan diri ke polisi. Fang kemudian meminta putra sulungnya untuk pergi ke tetangga dan melaporkan kejadian ini ke pihak berwajib. Si putra sulung tidak memiliki waktu untuk terkejut dan langsung berlari ke rumah tetangga. Tak lama polisi pun akhirnya dipanggil untuk menangkap Fang di rumahnya. Sambil menunggu polisi tiba, Fang melihat jenazah Zhao yang begitu berantakan. Ia lalu membersihkan muka Zhao dan mengganti baju Zhao. Di dalam benak Fang, ini adalah bakti terakhirnya kepada suaminya yang telah bersamanya setelah 20 tahun. Fang tidak ingin ketika Zhao dibawa oleh para medis, Zhao terlihat lusuh dan tidak bermartabat. Oleh karenanya, ia merapikan suaminya itu. Setelah polisi tiba, Fang dengan tenang dan tanpa perlawanan menyerahkan diri ke polisi. Setelah 6 bulan berlalu, proses peradilan pun dilaksanakan. Para warga dan federasi wanita setempat memberikan dukungannya kepada Fang. Sebanyak 151 orang yang terdiri dari keluarga Zhao dan para tetangga Fang menandatangani petisi yang meminta pengadilan untuk mempertimbangkan hukuman percobaan kepada Fang. Atas dukungan para tetangga serta federasi wanita setempat, dan terlebih lagi melihat bukti-bukti tindakan Fang adalah membela diri, maka pengadilan memberikan vonis hukuman penjara selama 3 tahun yang ditangguhkan selama 5 tahun. Vonis itu memiliki arti bahwasanya selama Fang dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sejak putusan tidak melakukan tindakan kriminal sama sekali, maka hukuman pidana 3 tahun yang semula dapat dibatalkan. Saat proses peradilan berlangsung, Fang terlihat tegar. Namun tangisnya pecah ketika ia melihat anak-anaknya di pengadilan. Ia menangis sambil menutup mulutnya agar suara tangisannya menjadi lirih. Dan uniknya kebiasaan menangis dengan gestur yang ditujukan Fang rupanya juga dimiliki oleh anak-anaknya yang kala itu hadir di pengadilan. Mereka menangis karena melihat kondisi ibu mereka. Dengan suara yang bergetar, Fang memberi pesan kepada anak-anaknya, "Bersikap baiklah di rumah." Dalam momen itu, pihak Federasi Wanita setempat juga menyampaikan di dalam persidangan bahwa mereka memberikan bantuan 20.000 yuan atau sekitar Rp44.800.000 kepada anak pertama Fang dan Zhao. Setelah mendengar kisah Fang, banyak yang bertanya-tanya, mengapa Fang tidak meninggalkan Zhao dari jauh-jauh hari dan masih bisa bertahan selama kurang lebih 20 tahun walaupun dengan menerima siksaan sedemikian rupa. Hal ini karena anak. Fang takut jika ia bercerai dari Zhao, ia akan dipisahkan dari anak-anaknya. Selain itu, Fang tidak pernah tahu bagaimana sikap suami yang seharusnya kepada istrinya. Sepanjang hidupnya, Fang hanya mengabdi. Ketika ia belum menikah, ia mengabdi kepada sang ayah. Dan ketika ia sudah menikah, ia mengabdikan diri kepada suaminya. Menurut pemahaman Fang, ketika suaminya memukulinya selama tidak berdarah, ia tidak menganggapnya sebagai hal yang serius. Dan mirisnya lagi, Fang tidak bisa membaca dan menulis. Oleh karena itu, ketika organisasi-organisasi pemerhati perempuan sering menuliskan dalam baliho-baliho tentang ciri-ciri kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimana cara mencari bantuan ketika menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, Fang tidak terlalu memperhatikannya. Menurut saya pribadi, tidak ada yang bisa dibenarkan dari mengambil nyawa seseorang. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa Fang adalah manusia yang baik dan juga wanita yang sangat kuat.
Di balik keterbatasannya, ia tetap mampu menjalani hidupnya yang begitu keras dengan tetap memegang prinsipnya sebagai manusia yang dapat berperilaku sebagai manusia yang layak. Ia tetap bekerja dan mengurus keluarga. Ia juga sangat bertanggung jawab dan mencintai anak-anaknya. Sosok Fang juga tidak hanya melekat di hati para orang-orang yang telah lama mengenalnya, namun juga para narapidana lain di penjara. Selama kurun waktu 6 bulan, Fang ditempatkan di penjara sambil menunggu proses peradilan dilaksanakan. Saat itu para narapidana wanita harus bekerja secara bergiliran dalam 4 shift yang masing-masing shift berlangsung selama 2,5 jam. Fang selalu membantu orang-orang yang sedang dalam shift dengan bayaran 30 yuan atau sekitar Rp60.000. Uang ini Fang simpan untuk ia bisa berikan kepada anak-anaknya yang harus hidup tanpa dirinya di rumah. Oleh karena itu, orang-orang di penjara melihat Fang sebagai sosok yang sangat pekerja keras. Karena hukuman Fang ditangguhkan, pada tahun 2015, Fang kembali ke rumahnya. Ia bertemu dengan anak-anaknya dan para warga desa juga menyambut Fang dengan makan bersama. Tidak ada yang mereka takuti dari Fang, karena mereka tahu betul peringkat Zhao semasa hidupnya. Delegasi wanita setempat dan penduduk setempat juga memberikan bantuan kepada Fang untuk setidaknya membuat tempat tinggal Fang sedikit nyaman untuk ia tempati bersama anak-anaknya. Seseorang pernah bertanya kepada Fang, apakah ia membenci suaminya. Fang selalu menjawab, ia tidak pernah membenci suaminya. Ia menambahkan bahwa sebenarnya Zhao adalah orang yang baik jika ia tidak mabuk. Fang sempat teringat kebaikan Zhao yang memberikan daging tanpa lemak ketika ia makan dan juga ketika Zhao ikut mengajari anak-anak mereka mengerjakan PR sekolahnya. Fang juga sempat bercerita bahwa setelah Zhao meninggal, ia masih melihat Zhao sebanyak 3 kali dalam mimpinya. Yang pertama adalah ketika Fang masuk penjara setelah pembunuhan. Dalam mimpinya, Fang melihat Zhao sedang berdiri di depan tempat tidurnya ketika ia tidur. Kali kedua adalah ketika ia juga masih di penjara, ia melihat Zhao mengajak dirinya dan anak-anaknya untuk mencari bantuan ke polisi. Yang ketiga ketika ia baru kembali ke rumahnya setelah di penjara. Saat itu Fang yang sedang setengah tidur dan setengah terbangun melihat Zhao berdiri di samping ranjangnya. Zhao hanya berdiri di samping ranjangnya dan tidak mengatakan apapun. Dalam mimpinya, Fang selalu melihat Zhao mengenakan kemeja berwarna abu-abu yang Zhao kenakan ketika mereka pertama kali bertemu 20 tahun lalu. Bagaimana pendapat kalian tentang kasus ini? Seperti biasa, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Namun sebelumnya, jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Terima kasih. Bye.